kembali bersama Koko Pajak. Kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara membuat SPT dan bukti potong tidak final atau pemotongan atau pemungutan. Yuk simak video berikutnya. Kita akan buka aplikasi namanya ISPT 2114 yang telah kita install. Lalu kita klik yes. Lalu akan muncul database yang kita inginkan, yaitu kita simpan di folder C, user, legend, and desktop. Lalu sobat pajak klik tes database tersebut dan username-nya adalah administrator, passwordnya 123. Ketika sobat pajak sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi ISPT 21, maka sobat pajak di sini lihat ada menu di atas, yaitu database, pilih SPT, isi SPT, CSV, cetak, referensi, profil, dan help. Yaitu kita pilih soal buat SPT baru. Nah, untuk sobat pajak, klik masa atau bulan yang sobat pajak ingin buat, lalu klik buat SPT. Untuk sobat pajak, klik di sini isi SPT. Di sini terdapat ada menu daftar bukti potong, ada tidak final, final. Ini artinya sobat pajak, daftar bukti potong tersebut itu yang tidak final kita punya potong pungut dan sebagainya. Nah, ketika final itu bisa saja seperti kita punya bukti potong final seperti pesangon dan sebagainya. Nah, untuk daftar pemotongan pajak ini biasanya kita lakukan untuk satu masa pajak untuk karyawan. Nah, kita satu-satu kita bedah untuk di aplikasi ISPT 21. Nah, untuk sobat pajak tidak final ini, nah kita buat daftar bukti potong tidak final. Lalu klik ada baru. Nah, di sini sobat pajak lihat ada nomor bukti potong, ada NPWP, nama, NIK atau paspor, alamat. Nah, di sini kita isi ya sobat pajak untuk pengisiannya. Nah, di sini saya bikin 001. Yang artinya nomor 1. Untuk NPWP-nya saya isi namanya si Budi. Untuk nicknya juga saya isi, dan alamatnya Jakarta. Nah, di sini terdapat WP luar negeri atau tidak. Jika dia PPH 26, ini bisa juga di negara yang domisili mereka. Lalu kita centang. Ketika tidak ada, kita klik kode pajak. Nah, kode pajak ini sobat pajak lihat ada banyak jenisnya. Ada upah pegawai tidak tetap atau tidak tenaga kerja lepas, imbalan kepada distributor LML. Nah, lalu ada juga imbalan ke petugas dinas asuransi, ada juga ke penjajah barang dagangan, ada juga tenaga ahli dan sebagainya. Lalu kita mengambil contohnya satu imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan. Nah, lalu klik penghasilan yang secara bruto atau kotor yang diterima oleh petugas atau karyawan tersebut, yaitu lihat 5 juta, dasar pengenaannya 50% dan tarifnya 100, potong pajaknya 125.000. Di sini ada tanggal, yaitu tanggal bukti potong. Kita lihat. Kita simpan. Lalu karena nicknya kita belum diisi, kita isi dulu. Ya. Nah, untuk sobat pajak berikutnya lagi untuk bukti potong itu sama pengisiannya. Lalu kita lihat klik isi SPT daftar bukti potong. Nah, di sini untuk sobat pajak yang ingin melihat bukti potongnya, klik cetak. Nah, nanti akan kelihatan daftar bukti potong yang sobat pajak tadi isi. Nah, bagaimana sobat pajak untuk melihat bukti potongnya? Bukti potong itu kita bisa lihat di sini. Klik cetak bukti potong,
Lalu di sini ada 1721 BP tidak final. Lalu kita klik di sini cetak. Nah, sobat pajak akan lihat di sini ada daftar bukti potong yang seperti bentuk ini. Nah, lalu kita klik menu lainnya, yaitu adalah daftar pemotongan satu masa pajak. Nah, satu pemotongan pajak ini biasanya kita lakukan untuk pengisian karyawan yang melewati di atas PTKP atau di bawah PTKP. Nah, contohnya gini, ketika karyawan sobat pajak punya di atas PTKP, kita isi untuk NPWP-nya, untuk namanya si Yuli. Lalu nama kode pajaknya 100 yang artinya pegawai tetap, yang artinya yang 02 itu penerima pensiun. Nah, untuk jumlah penghasilan bruto itu adalah secara bruto yang diterima oleh si karyawan, yaitu kita contohnya 10 juta. Ya, di sini dengan pajaknya 100.000. Nah, ini harus dihitung dengan perhitungan PPh pasal 21. Namun di sini hanya sebagai contoh. Lalu klik simpan. Nah, untuk sobat pajak, kita akan lihat apa yang sobat pajak tadi input, yaitu ada di sini namanya Yuli. Nah, di sini sobat pajak harus ingat, tidak ada bukti potong dikarenakan karyawan itu bukti potongnya hanya satu, yaitu setiap tahun dan akhir bulan terbitnya. Nah, di sini sobat pajak bisa lihat untuk masa pajaknya 11 2023. Di sini juga ada penghasilan 10 juta dan dipotongnya 100.000. Di sini hati-hati sobat pajak, kita ketahui bahwa ada pegawai tetap dan penerima pensiun yang di bawah PTKP, yang artinya jika karyawan itu di bawah PTKP tidak dipotong pajak, maka kita harus diisi di sini. Yaitu pertama di sini jumlah pegawai. Nah, ini jumlah pegawai ini yang harus diisi ketika sobat pajak mempunyai karyawan di bawah PTKP, contohnya 10 karyawan. Dan jumlah penghasilan bruto ini yaitu seluruh pegawai yang diterima. Contohnya kita lihat satu orang 5 juta dan 10 orang adalah 50 juta. Nah, di sini kita lihat bahwa penghasilan secara bruto tiap bulan adalah 60 juta sobat pajak. Namun secara terutang pajaknya hanya 100.000 dikarenakan satu orang si namanya Yuli yang dikenakan pemotongan pajak PPh pasal 21. Untuk sobat pajak, kita lihat di sini, kita bisa juga cetak ya sobat pajak menunya. Nah, jadi kita kenalin istilah-istilah di perpajakan juga dan aplikasinya sobat pajak. Jadi sobat pajak tidak perlu bingung-bingung dalam pengaplikasiannya. Nah, lalu di sini kita lihat isi SPT dan SPT induk. Nah, SPT induk ini merupakan satu gambaran SPT yang akan disubmit kepada kantor pajak. Nah, di sini ada juga daftar intrinsien yaitu daftar pemotongan atau B1. Di sini berisi informasi tentang jenis pajaknya atau penerima penghasilannya, kode objek, jumlah penerima penghasilan, jumlah penghasilan bruto, dan jumlah penghasilan. Di sini kita lihat ada 11 karyawan dengan total 60 juta sebulan dan jumlah penghasilan 100.000. Yang kedua adalah kita lihat bukan pegawai yang menerima imbalan, itu ada satu orang sebesar 5 juta dan pajak terutangnya adalah 150.000. Lalu untuk B2 itu kita lihat ada STP PPh 21. Ketika itu sobat pajak ada kompensasi dan sebagainya. Untuk yang poin C adalah penerima uang pesangon. Nah, untuk sobat pajak ketika ada pengeluaran pesangon, jangan lupa ya, kita harus mencantumkan juga di penerima uang pesangonnya yang dibayar sekaligus dan sebagainya. Dan lampiran D, untuk lampiran D ini adalah lampiran-lampiran yang dilampirkan di dalam satu SPT induk, yaitu adalah 1721 untuk satu masa pajak, 1721 Romawi 2, dan ketika sobat pajak punya kurang bayar nanti ada SSP atau surat setoran pajak. Lalu yang terakhir adalah pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, ketika di aplikasi ini terakhir untuk membuat SPT induk, kita isi pemotong, lalu klik NPWP. Nah, ini adalah nama direktur ya sobat pajak. Tanggalnya adalah tanggal 20. Lalu tempat-tempat kapan dia akan mentandatanganin atau pembuatan ini, yaitu adalah contohnya Jakarta. Lalu kita klik simpan.
poin terakhir adalah poin E. Kita lalu klik simpan. Lalu kita akan klik cetak sebagai representatif dokumen yang akan kita cetak. Sobat pajak, kali ini sobat pajak akan melihat bentuk formulir yang akan dicetak menjadi satu dokumen hard copy sobat pajak. Sobat pajak, lalu kita akan menginput namanya daftar SSP. SSP ini adalah ketika sobat pajak punya tagihan atau tunggakan pajak, lalu kita membuat setoran pajak yang sudah dibayar, lalu kita input di aplikasi ini. Kita lihat ini punya terutang pajak berapa dan kita tambah dengan kode akunnya. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal pembayaran kapan sobat pajak bayar. Lalu di sini NTPN. NTPN ini didapatkan pada saat sobat pajak membayar pajak. Dengan nilai ada NTPN itu adalah nomor kode transaksi penerimaan negara. Nah, di sini biasanya angkanya adalah angka dan huruf bercampur biasanya. Gitu. Lalu jumlah PPh disetor adalah sesuai dengan apa yang dibayar oleh sobat pajak. Nah, di sini sobat pajak, kita lihat nanti ada namanya SSP yang sudah kita bayar ya sobat pajak. Lalu untuk sobat pajak, jika sobat pajak sudah secara terutang dan jumlah yang SSP yang disetor itu adalah sama, maka sobat pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan ini tinggal gampang sobat pajak, klik CSV, pelaporan SPT, lalu klik bulan tahun yang ingin dilaporkan, lalu kita klik buat file CSV. Nah, untuk file CSV sobat pajak nanti akan kelihatan di desktop. Kita simpan di sini. Nah, lalu kita lihat di sini nanti ada seperti ini sobat pajak. Nah, sobat pajak, untuk kodenya itu CSV dan ini tidak bisa dibuka. Ini bisa dibuka melalui aplikasi atau dari kantor pajak yang memiliki aplikasi khusus. Untuk hal ini kita akan melaporkan ke aplikasi namanya DJP Online. Nah, DJP Online ini adalah DJP Online. Nah, disinilah tempat aplikasi yang akan kita melaporkan dengan memasuki nomor NPWP dan password DJP. Jangan lupa ya sobat pajak, penuhi kewajiban perpajakan Anda sebagai warga negara yang baik. Pajak buat Indonesia maju. Sampai sini untuk videonya. Nanti akan next video berikutnya. See you, bye bye.